gimana caranya tiba-tiba menemukan rekening tidak terduga dan dulu bukan rekening tidak terduga, duit tidak terduga. Oh, duit tidak terduga yang berisi ya di sebuah rekening. Iya. Nah, jadi gini caranya kan, sebetulnya ini penting buat Nada yang baru mulai kerja. Tapi buat siapapun yang sudah kerja agak lama pun ini juga bermanfaat. Jadi kalau dulu gue punya kebiasaan itu adalah begitu dulu biasa nyicil rumah. Begitu dapet duit, nggak peduli berapa gaji gue, pokoknya harus sebagian langsung dibayar buat cicilan rumah karena itu jadi tabungan. Nah tapi sekarang kan gue udah nggak mau beli rumah lagi karena sekarang alhamdulillah sih sebetulnya properti itu aset ya. Tapi kan gue juga pengen jalan-jalan keliling dunia, gue pengen pindah ke tempat yang lebih dingin. Gue mau jadi pengungsi pemanasan global. Yeah. What matters? Maksud gue pengen jadi pengungsi pemanasan global. Yang jadi pengungsi. Oh, paham. I will be a refugee dengan alasan tempat tinggal saya makin lama makin panas. I cannot stand it. Saya nggak tahan. Nah, anyway, jadi berarti kan gue udah nggak melakukan hal itu lagi. Jadi yang gue lakukan adalah gini, kebetulan gue kan punya rekening lebih dari satu. Jadi gue punya rekening jajan. Rekening jajan tuh maksudnya rekening sehari-hari buat apapun, sama rekening tabungan. Jadi gue membiasakan untuk menahan diri supaya duit nggak terbelanjakan. Itu adalah begitu gue dapet duit, itu setiap duit yang gue terima gue hitung kira-kira berapa yang akan terpakai, terus sisanya yang gue yakin kemungkinan besar tidak terpakai, meskipun cuma kemungkinan, itu gue langsung taruh di rekening satu lagi. Dan rekening yang satu lagi itu nggak pernah gue buka sama sekali sejak tahun 2016. Wow. 2016 bulan April, sekarang bulan Mei. Iya. Berarti lebih dari 5 tahun gue nggak buka. Jadi selama 5 tahun itu, saking gue nggak pernah bukanya, nggak pernah pakai, baru kemarin tahu bahwa kartunya sudah expired. Sudah lebih dari setahun expired. Karena gue nggak pakai. Nah, jadi setiap kali ada duit langsung ditransfer ke rekening itu. Kadang-kadang gue nggak punya duit, kadang-kadang karena kemarin mungkin transfernya kebanyakan, atau jauh di awal bulan, terus ternyata gue ada keperluan lain gitu, terus akhirnya uang lu lepas banget. Kadang-kadang gue kayaknya pernah tuh nggak ke pasar sehari apa 2 hari gitu. Tapi kan kita nggak pernah kenapa. Cuma maksud gue tidak senyaman, tidak senyaman kalau I have the money with me kan. Tapi alhamdulillah begitu udah 5 tahun, coba bayangkan. Dan gue lakukan itu tiap bulan. Isinya. Iya, karena udah 5 tahun. Iya. Gitu. Sekarang gini, coba bayangkan kalau misalnya ada orang penghasilannya misalnya 1 juta. 1 juta kan nggak banyak. Memang nggak banyak. Tapi 1 juta dengan 950.000 kan sama nggak banyaknya. Tapi kalau 50.000-nya diselamatkan, setiap bulan diselamatkan, itu 5 tahun udah bisa dapat 3 juta. 3 juta adalah sama dengan 3 bulan gaji dia, ya kan? Dan itu harusnya nggak terasa sama dia. Nanti ada biaya ada orang alasannya nggak mau punya buku bank karena ada biaya administrasi. Tapi bank itu ada beberapa bank yang nggak punya biaya administrasi sama sekali. Yes. Kan kalau 50, ada juga kan? Iya, itu aku juga udah beberapa kali transfer ke sana dan nggak pernah disentuh. Gitu. Bagus begitu. Yang maksud gue gitu. Iya. Terus. Ya udah itu sih sebetulnya. Kalau 1 juta dikurangin 50.000, 1 juta nggak banyak, tapi 950.000 sama nggak banyaknya. Iya benar. Ya mungkin akan terasa, nggak enak. Gue juga meskipun penghasilan gue sekian, kadang-kadang kalau transfer ke rekening itu agak kebanyakan, jadi
misalnya bisa jalan-jalan sama keponakan seminggu sekali jadi aduh sebulan sekali gitu. Iya. Tapi kan buat mereka, buat keponakan Uwo sebetulnya jalan-jalan sama Uwo seminggu sekali atau sebulan sekali sebetulnya buat mereka nggak terlalu masalah juga. Mereka nggak terlalu masalah, mereka mungkin sebetulnya yang penting kumpul-kumpulnya kan. Iya betul. Datang Main bareng, iya berantem itu dia bareng. doang, iya. Terus tapi Uwo kan bisa berhasil menyelamatkan uang jalan-jalan Uwo yang 3 minggu, begitu. Nah, Uwo saking alhamdulillah saking itu uang kagetnya, sempat kemarin karena Uwo ingin bangun rumah, Uwo sempat ada rencana KPR. KPR adalah Kredit pemilikan rumah, kadang-kadang kredit pembangunan rumah, pokoknya kurang lebih seperti itulah, kredit renovasi. Kredit renovasi. Kredit pembangunan rumah. Tapi ternyata nggak perlu karena punya lebih banyak daripada yang diperlukan. Oh gitu. Iya. Wow. Jadi sangat membantu. Jelas sangat membantu. Tadi sekarang ada berapa gaji nada mereka. Nah, misalnya gaji nada berapa, misalnya 2 juta. 2 juta itu nada langsung selamatkan 500. Kenapa? Karena sebelum kerja kan karena nada nggak berpenghasilan. Dan baik-baik saja kan. Somehow you survive kan. Dan sekarang juga kos nggak bayar, makan nggak bayar. Ya, jadi berarti harusnya nada bisa menyelamatkan. Meskipun gaji nada cuma 2 juta misalnya, nada harusnya bisa nabung 60%. Iya benar. Ya, so do it. Oke. Dan jangan sentuh. Iya. Lupakan. Ingat, jangan sampai Oh ya maksudnya lupakannya maksudnya lupakan jangan berharap situ untuk menggunakan gitu. iya. Jangan sampai lupa tiba-tiba ada 5 miliar kita nggak inget. Mungkin nggak ya. Maksudnya kalau kayak gitu jangan sampai hilang lah. Oh iya. Iya udah. Kalau kayak gitu, Bang bakal notice gak? Ini kok nggak sentuh gitu? Enggak. Oh nggak notice. Kalau nggak ada laporan bahwa gini, Penarikan tiba-tiba gitu. enggak. Kalau misalnya nggak ada laporan bahwa orangnya meninggal, Oh. Bang kan nggak tahu. Iya. Kalau orangnya diketahui meninggal, itu ahli waris bisa ambil. Tapi kalau Bang nggak dikasih tahu bahwa orangnya meninggal, begitu nggak ada transaksi sama Bang kan ditarikin biaya pasif. Biaya rekening pasif Adalah kalau rekening udah sekian bulan nggak ada transaksi sama Bang di kadang-kadang ya tergantung banknya itu di charge sekian rupiah. Sebetulnya tujuannya buat itu, buat menghilangkan tanggung jawab mereka atas ada uang nganggur nggak ada yang nge-charge, kan kita bisa ambil sedikit-sedikit. Padahal pasif kan nggak ada ruginya buat mereka, kalau duitnya ada di sana kan. iya benar. Gitu. Oh oke. Kalau lo pakai Bang apa? Bener. Kalau di sekolah enggak? Boleh, nggak masalah. Gua kalau yang jajan, gua pakainya BCA. Karena dia kan dia fasilitas transaksinya paling banyak. Iya itu aku setuju. Dan dia, gua tahu lebih aman daripada Bank Mandiri. Oh gitu. Karena Bank Mandiri Bisa kecolongan. sering kebobolan. Dan waktu itu gue pernah ngajar di Bank Mandiri malam-malam sampai jam 11 malam. Itu mengajar manajer mereka yang mau dapat beasiswa ke luar negeri. Itu kira-kira jam 10-an itu gue lagi ngajar, murid gue dipanggil, gitu ada masalah itu. Salah kebobolan lagi. Tapi ya gitu lah. Nah kalau yang tabungannya Bank Muamalat. Oh di Bank Muamalat. Iya. Iya kalau yang Karena Bank Muamalat kan karena Bank Muamalat kan itu jadi tabungan tapi bukan bunga buat Uwo. iya benar. Kalau Cuma jadi di- nyimpan biasa aja gitu kan. Biasanya kan lu dapat bagi hasil, tapi bagi hasilnya kan bukan bunga. Apa? Bagi hasil. Hasil biasa. Iya. Oh. Maksudnya perhitungan bagi hasil bukan perhitungan bunga. Sementara kalau misalnya gue taruh di bank lain, kan gue tetap mau dapet sesuatu dong dari tabungan gue kan nggak mau nilai uang gue turun. Iya. Kan ada inflasi. Iya. Nah kalau dapat bagi hasil kan setidak-tidaknya gue terlindungi dari inflasi. Tapi bukan bunga gitu. Jadi sebetulnya bagus juga. Terserah sih mau yang mana. Kalau misalnya punya uang agak banyak, beda bank nggak masalah. Kan gue Maksudnya? bank BCA sama Bank Muamalat transfernya kan kena 2.500. Iya. Tapi kalau misalnya nggak punya duit banyak, kan transfer antara rekening saja nggak kena biaya Maksudnya berarti administrasi. sama bank aja gitu kalau. Iya. Ada teknologi.
namanya flip. Itu nggak kena biaya transaksi. Itu sekarang, nanti lama-lama kena. Iya bener. Iya, Itu dia lagi- tapi dari dulu sih ya, setahu aku dari aku SMA udah ada. Nggak mungkin kalau gratis. Oh gitu. Karena Karena gini, dia konsepnya kita transfer ke rekening dia. Dia Hmm. transfer, dia punya banyak rekening, dia transferin ke rekening di bank yang sama gitu. Gimana ya? Jadi misal BCA, Uwo adalah si flipnya, aku transfer ke Uwo. Tapi berarti berarti dia gini. Yang pertama dia nggak mungkin kerja bakti. Iyalah. Karena ini suatu proses yang hampir nggak ada tujuan sosialnya. Ya. Maksudnya bukan menolong orang apa gitu. Ini benar-benar murni bisnis. Ada startup yang tujuannya menolong orang. Nah ini bukan. Ini bukan kan? Ini pasti ada tujuan bisnisnya. Nah dia akan aku dapat juga untung penasaran. dari dua cara. Pertama, kalau ada orang transfer ke dia, terus nggak ditransfer balik ke tempat orang, mungkin nggak? Nggak tau, belum nemu. Karena misalnya gini, kayak di apa ya? Kayak misalnya di Tokopedia, kita kan bisa naruh uang di Tokopedia, Bisa. tapi uang itu belum tentu kita pakai. Iya. Nah dia dapat uang dari Oh, uang ngegantung uang itu. ngegantung, tahu, Uang tahu. ngegantung itu dia Bisa bisa dia gunakan putar. buat yang lain gitu. Nah Paham. Flip itu bisa memanfaatkan itu. Atau tidak? Kalau misalnya ada orang transfer ke dia, tapi nggak transfer ke rekening orang lain, nggak ditransfer keluar. Yang kedua, dia lama-lama bakal charge. Karena itu yang dilakukan oleh seluruh startup. Enak di awal. Bukan enak di awal, maksudnya enak di awal. Namanya Di juga awal kan buat itu biaya pembelian, promosi, benar. itu biaya promosi. Tapi kan dia nggak mungkin lah kerja bakti. Iya, Kan iya sih. dia punya teknologi yang harus dibayar kan. Mungkin ini sih. Karyawannya nggak gratis. Nah, nanti lama-lama kayak sekarang Gokar tahun ini udah mulai nge-charge biaya pemakaian Rp4.000 Pemakaian apa? menggunakan jasa Gojek. Oh, iya? Menggunakan jasanya di aplikasinya udah kena biaya Rp4.000 kalau Gokar. Nah, Shopee juga udah mulai mengenakan biaya Rp1.000 kan? Iya benar. Iya, untuk awal-awal gratis, tapi lama-lama pasti bakal begitu. Nah, Flip itu Mungkin dia pakai ini juga awal-awal Mungkin. ya. Jadi ada kode unik. Nah kode uniknya berarti kan uang ngegantung di sana nih. Beberapa rupiah doang, tapi kalau banyak kan juga Iya. lumayan buat mereka. Nah itu mungkin yang mereka pakai kali ya. mungkin. Yang saldo-saldo gini. Tapi kalau kode unik itu nggak nolong karena cuma 100-an. Iya. Cuma kan tetap ngegantung yang lo bilang. Walaupun Iya. nggak sebanyak. Tapi kita dia butuh. transferin. Tapi kalau misalnya itu kan ngegantungnya nggak bakal sampai Rp500. Rp500 Berapa? sehari aja kalau dia punya 1.000 transaksi. 1.000 transaksi berarti cuma 500.000. Berapa Rp1? Kalau dia ada 500. 1.000 transaksi, kode uniknya Rp500. Iya benar. Itu baru 500.000. 1.000 transaksi nggak bakal 1 juta sehari selewat dia. Iya benar sih. Susah dia akan cas, tapi wajar, hak dia dong, Iyalah. kan kita tolong. Gitu. Kita mau kayak jasa dia dengan sukarela. Dia harusnya sih nge-charge setengah biaya transaksi kalau kita ke bank biasa. Jadi kalau misalnya Ibu biasa kena Bisa transaksi 6.500, dia harus nge-charge. Dia wajar kalau nge-charge kira-kira 3.000 Atau 4.000. Ada juga. Jangan Oh, dong, jangan. 3.000 aja. Biar enak buat kita. Tuh dia tetap untung. Iya bener. Ada tuh yang biaya charge-nya juga sih itu. Biaya charge-nya apa administrasi gitu, sama dari harga bank biasa. Apa ya? Genius kok nggak salah. So it's done.